Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi Bapak Ibu Dewan Hakim, dan yang saya banggakan seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Sebagai Muslim, kita ini dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang mudah. Yang penting menghasilkan uang, namun yang terpenting adalah keberkahan dan kehalalannya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, gaya hidup halal itu bukan hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu. Halal dan haram merupakan persoalan kehidupan manusia. Bagaimana kita mencari rezeki, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bahkan sampai bagaimana kita menggunakan waktu luang. Dan juga kita bisa memahami bahwa pengaruh kehalalan sangat besar terhadap kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedekatan itu selanjutnya akan berpengaruh terhadap terkabulnya atau tidak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, mengapa sih harus halal? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari sesuatu yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Mas'ud. Kewajiban ini di era sekarang ini pada akhirnya setelah dicemari oleh syubhat-syubhat dan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga sebagian dari kita tidak mau benar-benar berpikir dan berusaha setelah beranggapan bahwa mencari sesuatu yang halal adalah sesuatu yang sulit, sehingga menghalalkan segala cara dalam memperoleh duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang sekira-kira artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, semua manusia harus memakan makanan halal dan yang baik. Halal zatnya dan halal pula cara memperolehnya, serta baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Imam Izzuddin bin Abdi Salim di dalam kitabnya Qawaidul Fiqih Al-Hakam fi Masahilil Anam menjelaskan bahwa wa ma adda ilal harami fahuwa haram. Apa saja yang terlaksana perbuatan haram, maka itu juga termasuk haram. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar tidak memasukkan sesuatu yang haram di dalam tubuh kita, karena hal tersebut akan mendatangkan siksa kepada kita di akhirat kelak nantinya.
Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtil fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat yang pantas baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga Allah mencukupkan diri kita dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Mari kita meningkatkan kualitas hidup, yaitu hidup yang halal, yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita, dapat meningkatkan kualitas ekonomi kita, bahkan meningkatkan kualitas ekonomi bangsa kita. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa'ani bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan bergantung kepada selainmu. Demikian ceramah singkat pada yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Sebelum saya menutup ceramah saya pada kesempatan ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.